Kalau saya sih nggak nambahin detail dari soal, maksudnya biasanya kan orang kalau ngerjain ada potongan soalnya gitu, tapi kalau saya enggak, saya suka alt tab soalnya. Tapi ya udahlah. Eh ini kan kita tahu perusahaannya mengeluarkan biaya investasi 800 juta. Heeh. Terus kita cari total nilai perusahaannya itu berapa? 100% bagi 80% ke 800.000 kan hasilnya 1 juta, 1 miliar. Terus kita kurangkan dengan nilai bersih aset perusahaannya. Nah, asetnya kan ada di soal retained earnings sama common stocks. Dikurangin, hasilnya ada excess value sebesar 100.000. Terus excess value ini kan kita alokasikan ke Heeh. goodwill atau kalau misalnya negatif hasilnya ya ke bargain purchase kan. Undervalue bangunan sebesar 150 juta, kemudian ada overvalue peralatan 25 juta. Ini kita jumlahin aja. Hasilnya kan minus. Kalau plus kan jadi goodwill, tapi karena minus jadinya bargain purchase. Oke. Uh, ya, saya nerangin asumsi-asumsi yang buat ini jurnal eliminasinya dulu ya Pak. Oke, sip. Terus amortisasi undervalue bangunannya ya udah tinggal 150 juta dibagi 10 jadinya Heeh. dapat 15 juta setahun. Begitupun overvalue peralatannya 5 tahun dari 25 juta jadi 5 juta per tahun. Terus jadi ini saya mana dulu nih? Kita lihat dulu dari yang nomor A ini. Jadi kan pertama kita eliminasi dulu investasi sama ekuitas anaknya. Heeh. Kan dia memperoleh retained earning dari anaknya sebesar 300 juta sama common stock sebesar 600 juta. Sementara di equity investment in S-nya mengeluarkan 800 juta. Nah ini terus ada excess value. Excess value kan 100 juta. Iya. Terus berarti sisanya dari sumnya ini, Heeh. jumlahnya ini, selisihnya dijadikan non-controlling interest. Oke. Terus ini alokasi excess value-nya building 150 juta debit, equipment 25 juta kredit, cash on bargain purchase, dan unamortized excess value-nya hapus. Tadi Heeh. soal yang A ini kelihatan ya, debitnya retained earnings, menghapuskan retained earning dari anak. Terus A ini menghapuskan, memunculkan unamortized excess dari dari perolehan perusahaan. Terus ini ada kredit ini unamortized investment in S karena tadi menghapuskan jurnal ekuitas investasinya kok ekuitas aset ya terus ini common stock diperoleh sebesar 600 juta dari anak ini dihapuskan kemudian ini menambahkan non controlling interest equity di awal sebesar 200 juta. Terus tadi B juga sama. Heeh. Mana sih nomor B? Ini B ini kan 100.000 nih. Ini menghapuskan unamortized excess yang tadi diperoleh dari transaksi jurnal A. Kemudian ini buildings yang diperoleh dari undervalue itu 150 juta. Terus ada equipmentnya di kredit 25 juta. Terus ini goodwill. Ini mungkin harusnya saya masukinnya ke gain on purchase, bargain purchase, tapi sini ya minus goodwill aja habis telanjur. Tapi intinya sama sih Pak harusnya ya. Ya hasilnya segini, B di kredit 25 Makasih. Oke. Heeh. terus ada transaksi B lagi nggak? Oh nggak, udah habis semua. Terus habis itu transaksi C kita amortisasi excess value yang dari bangunannya, amortization expense 15 juta, buildings di kredit 15 juta. Ini saya masukin di sini di operating expense, amortization expense-nya. Terus ini C nih, ini buildingsnya kan berkurang amortisasinya. Terus transaksi D juga sama, cuma ini peralatan. Karena peralatan itu overvalue, jadinya nilainya bertambah di equipment-nya. Amortization expense-nya nih saya debit. Jadi kan ini debit 15, kredit 5.000 berarti kan otomatis nanti nambahin debit 10.000.
Terus ini yang D nih, ini yang transaksi amortisasi excess value-nya kan equipment-nya bertambah sebesar 5 juta. Terus habis itu transaksi E ini kan dia karena kan dia anaknya membagikan dividen sebesar 100 juta. Oke. Ya benar ya 100 juta ya. Tapi kan karena kepemilikannya 80%, jadi dia hanya menerima sebesar 80 juta. Nah, transaksi ini harus dieliminasi jurnalnya ini dividen income yang dieliminasi debit kan karena income harusnya dikredit ini makanya debit. Terus sama dividen from S. Ini dilihat di sini ini ada transaksi E ini dividen income terus sama yang dieliminasi terus kemudian ada ekuitas dividen from S yang juga dieliminasi di sini. Terus nomor F kita cari non controlling interest expense. Nah, nyarinya bagaimana? NCI itu rumusnya porsi ketidakpemilikan gitu ya kan karena ini 80% kepemilikannya jadinya 20% NCI-nya ya kalau misalnya 86% ya 14% gitu kalau 92 ya 8% gitu. Yang cari itu jumlah total dari net income sama seluruh biaya amortisasi kalau untuk soal yang ini. Nah, ini kan net income from S diketahui di sini 400 juta ini. Kan net income from S 400 juta. Terus amortization expense-nya berapa? 15 juta. Karena amortisasi expense-nya itu menambah jadinya mengurangi kan. Karena debit jadi mengurangi yang bisa dikalikan. Terus sama sebaliknya juga equipment amortisasinya karena di kredit jadinya bertambah yang bisa dijumlahkan. Nah, ini kan hasil total semua ini 390 juta. 20% dari 90 juta ini, 20% dari 390 juta ini sebesar 78.000. Nah, ini berarti di debitnya segini, non-controlling interest expense sudah 78 juta. Nah, tapi di sini kan di atas ini ada dividen from S yang merupakan controlling expense yang controlling interest yang diperoleh sebagai hasil dari menguasai perusahaan. Nah, ini yang sisanya yang 20%-nya ini dijadikan sebagai yang dieliminasi di non controlling interest expense. Berarti tinggal 100 juta dikali 20%. Nah, terus sisanya kan ada selisih nih antara 78 dengan 20 juta. Jadi selisihnya ini kita masukkan ke akun non-controlling interest di ending. Nah, seperti dilihat di worksheet-nya, ini di transaksi F ada non-controlling interest expense. Ini kan dia mengurangi net income. Terus ini ada pengurang dividen from S juga. Jadi yang sebelumnya ini 200, 100, kemudian dividen dari anaknya harus dieliminasi sehingga jadi pengurangannya segini. Terus transaksi F lagi yang di bawah nih NCI equity endingnya sebesar segini 58. Terus transaksi terakhir adalah eliminasi utang piutang karena di soal disebutkan bahwa perusahaan induk mengasih utang ke anaknya sebesar 100 juta tanpa bunga. Ini karena diasumsikan sebagai satu perusahaan, makanya dia nggak boleh dicatatkan dalam konsolidasinya. Jadi makanya harus dieliminasi. Tinggal accounts payable pada accounts receivable sebesar masing-masing 100 juta. Di sini ada di bawah sini accounts receivable-nya akan dieliminasi di kredit, kemudian begitupun accounts payable-nya eliminasi di debit. Nah, terus ini yang saya tandain hijau-hijau ini sebenarnya awalnya di soal ini kosong. Yang pertama bisa dicari itu ini dividen income. Dividen income ini harus berapa? Karena kan di debitnya udah tahu nih, ini besarnya 80 juta. Dia kalau income kan di kredit,
kalau harus berapa dikurangkan dengan debit 80 juta agar dividend income-nya menjadi 0 di sini. Nah, berarti kan sama 80 juta. Kemudian net income bisa kita peroleh dengan cara menjumlahkan seluruh transaksi yang ke atas ini. Kemudian retained earning juga sama, diperoleh dengan menjumlahkan transaksi ke atas sampai net income. Kemudian kalau kita melihat di ini kan ini laporan laba ruginya, ini sekarang laporan keuangannya. Nah, investment in S ini pertama kita cari dulu berapa jumlahnya, karena ini kan dieliminasi kredit 800. Investment in S ini kan karena aset, jadi kalau dieliminasinya kredit pasti habis. Pasti berkurang atau habis. Berarti berapa gitu, agar tereliminasi habis, berarti investment in S-nya 800. Nah, kemudian retained earnings ini bisa sama aja dengan yang di atas ini, 1.700.000. Nah, dari situ kita mencari total liability dan equity-nya. Tinggal ini dijumlahkan, hasilnya segini. Nah, terus yang di soal itu yang terakhir bisa dicari dari sisi laporan keuangan perusahaan indukannya itu adalah cash. Nah, karena aset itu sama dengan liabilities dan ekuitas, ini tinggal kita cari nih D49 ini kan ini jumlahnya total liabilities and equities. Terus tinggal dikurangkan dengan segini, tinggal dikurangkan dengan seluruh angka yang di sini. Karena toh juga hasil total asetnya juga kan pada akhirnya akan pasti sama kan, aset liabilities ekuitas. Berarti cashnya sama dengan segini 2.550.000.000. Terus dari berdasarkan eliminasi yang sudah dibuat di kertas kerja, kita masukkan ke laporan keuangan konsolidasi, kita jumlahkan semuanya di sisi kanan sini. Udah Pak kayaknya. Oke. Ada jawaban yang lain? Saya ini Pak, beda yang di goodwill. Jadi goodwillnya nggak kosong. Kuncinya kosong gimana Ilham? Eh, jadi kan itu kan tadi gain from bargain purchase kan Pak. Mm-mm. Terus akunnya itu Mm-mm. saya buat di keras kerja itu di bawah NCI expense Pak. Jadi consolidate NI-nya berubah Pak. Jadi berapa? Jadi Oke, sementara dijawab dulu nanti kalau memang ini saya minta Ilham share screen. Jadi iya. berapa dulu Ham? Nggak usah di ini. Ya, 1.757.000 Pak. 1757. Iya Pak. Oke, nggak apa-apa. Berarti nanti ada bedanya di situ. Sementara itu dulu ya Ham, atau ada yang lain yang bikin beda? Sebentar, Cindy, Ilham dulu, sorry. Oh iya Pak, cuman itu aja Pak. Oke, lanjut Cindy. Sorry ya, saya putus ya, maksudnya tadi biar statementnya nggak kepotong. Gimana Cindy? Saya sama kayak Ilham sih Pak, cuma tadi kan Ilham jadinya consolidated I-nya 1757 ya. Kalau saya 1752. 1752. Oke, ada yang bikin beda kenapa? Itu Pak yang tadi yang gain from bargain purchase saya taruh atasnya operating expense, terus nanti ngaruh ke NCI expense-nya juga. Oke. Yang lain? Terima kasih waktunya Pak Amin. Dafer, saya mau mengucapkan terima kasih. Iya, sama-sama. Karena begini, jawaban secara angka jawabannya sudah sama dengan Dafer, tetapi saya salah pada goodwill karena kita tahu hasilnya negatif. Saya tetap menulis goodwill, tapi dikasih tanda negatif. Itu aja. Terima kasih. Saya malah sudah tahu. Oke, Satria bedanya di situ. Oke, lanjut ke yang lain.
Siapa yang mau komen? Halo? Ahmad, gimana Ahmad? Saya ya itu Pak, di goodwill-nya saya minus Pak. Ya meskipun saya sudah tahu kalau goodwill itu minus itu juga agak aneh, tapi tetap saya minus soalnya saya belum tahu cara ininya Pak, cara Sebentar. Si Dafer ini jangan diutak-utak, Dafer, biarin dulu. Itu temennya masih ngelihat untuk kemudian jawabannya sama atau enggak. Iya Pak, sorry Pak. Kamu nggak sabar melulu sih. Kan belum tentu nanti jawaban yang benar punya siapa. Iya Pak, bener Pak. Kita Sorry, bahas Pak. bareng-bareng dulu. Ntar, sabar. Gimana Sorry, Pak, Ahmad? tangan saya gatel, Balik ke Pak. Ahmad lagi. ya saya sama kayak Dafer Pak. Jadi goodwill-nya saya minus 25. Meskipun saya tahu itu kalau goodwill itu kan harusnya di debit Pak ya, sebagai aset itu Pak. Tapi Iya, saya tetap minus. Jadi di situ mungkin saya salah di situ, terus saya nggak tahu cara yang lainnya gimana Pak. Jadi tetap saya goodwill-nya saya minusin gitu. Itu aja Pak. Ya. Oke, yang lain? Afro, gimana Afro? Saya sama kayak Ilham, cuma saya yang gain purchase-nya ini saya masukin ke bagian yang operating itu, Pak. Yang operating income dan expense di bagian situ, belum net income. Cuma hasilnya sama kayak Ilham. Hasil akhirnya. Berapa? 1757. 1757. Berarti sebenarnya kamu naik, bukan. Dirimu adalah perpaduan antara Cindy sama Ilham, bukan? Kalau saya nyimpulin. Iya. Posisi Iya. di atasnya sama kayak Cindy, tapi hitungan bawahnya sama kayak Ilham, gitu kan? Iya. Oke. Satu lagi deh. Ayo, Khairus. Kalau saya sama kayak Dafer, Pak. Jadinya yang ini di goodwill-nya dinilai negatif. Oke. Sama. Baiklah. Nah, kira-kira jawaban mana yang benar nih? Jawabannya beda-beda nih. Kira-kira jawaban yang mana? Atau saya bikin voting deh. Yang jawabannya sama kayak Dafer siapa aja? Yang jawabannya beda dari Dafer. Jangan yang sama, kalau samaan nggak ketahuan. Yang beda siapa aja? Cindy, Ilham, Afro. Siapa lagi nih? Saya, Pak. Nisa, oke. Willy. Saya, Pak. Siapa? Febria. Yep. Terus? Cuman 6 berarti yang beda. Willy, Anissa, Febria, terus kemudian tadi Cindy, Ilham, sama Afro. Yang lain? Gimana? Cuma 6 doang? Oke, saya mau tanya ke Febria dulu. Febria, ada jawaban yang mirip dengan, kamu kan beda sama Dafer. Mirip sama siapa tadi? Afro? Ataukah sama Cindy? Ataukah sama Ilham? Atau beda? Mirip sama Cindy, Pak, yang gain on bargain-nya ditambah ke NCI expense. Oke. Anissa sama Willy gimana?
Saya kayak Ato, Pak. Gain on bargain. Kenapa Anissa sama kayak Kayak Ato, Pak. Dia di Afro? Oke. bawah. Tapi hasilnya kayak tinggi, Pak. Oke. Cuman peletakan doang ya. Oke. Placing doang yang bikin beda antara dirimu sama Cindy berarti. Kalau Willy gimana, Will? Saya sama kayak Ilham, Pak. Terus jumlahnya juga sama kayak Ilham. Oke. 175. Ditaruhnya di bawah berarti. Iya, Pak. Setelah NCI expense. Oke. Udah ya. Dafer, tadi kamu ganti, kamu menjadi tidak yakin atau kenapa tadi mau diubah-ubah itu? Saya gatel Pak tangannya. Saya nggak ganti, cuma asal ngeklik aja. Gimana sih? Hati-hati tangannya, ntar lu ujian online segala macam belum waktunya lu jawab, udah lu jawab. Ini jawabannya keluar semua, ntar ini lagi. Oke. Silahkan di close dulu, Dafer. Ya, makasih Pak. Yuk. Oke. Bentar. Ini background suara di saya kenceng ya? Tidak terlalu. Oh, oke. Bukan maksudnya karena kebetulan di kantor jadi ada noise sama ininya. Oh, tidak terlalu. Cuman sekali ada, sekali tak ada. Oke. Bisa dilihat di sini, teman-teman semuanya? Dah nampak. Oke, saya mulainya dari sini dulu ya. Jurnal eliminasi itu belakangan. Yang pertama adalah, ini punya teman di kelas sebelah. Cost of investment-nya itu kan harus kita 100% ya. Ini kan cost of investment-nya di awal kan hanya 100 juta, kepemilikan 80 juta, ada under value building 150 dengan masa manfaat 10 tahun, over value equipment-nya 25 juta dengan masa manfaat 5 tahun, kemudian ada S meminjam, ini salah ini, S meminjam dari P, berarti karena yang memberi pinjaman kan P. Ini mungkin bahasa Jawa dia ini ya, sebesar 100 juta. Nah, pertanyaan tersebut akan kita jawab. Yang pertama adalah cost of investment-nya ketika di 100% kan itu angkanya dapat berapa? Angkanya dapat 1 miliar. Book value aset netonya itu adalah return earning di 1 Januari ditambahkan dengan common stock. Walaupun sebenarnya urutannya harusnya common stock dulu baru return earning. Ini karena saya pakai jawaban dari kelas sebelah. Oke, ketemu ini 300 sama 600 sama 300 adalah 900.000 sehingga ada excess cost over book value itu sebesar 100.000. Nah, maaf 100 juta. Nilai 100 juta ini harus kita alokasikan ke item-item tertentu sehingga nilai hasil alokasi juga harus sama sebesar 100 juta. Yang pertama adalah alokasi ke under value building 150, kemudian ada equipment minus 25, sehingga kalau di total ini masih 125. Karena excess cost over book value harus sama 100, berarti nilainya harus dikurangi lagi, berarti harus debit kan. Harus dikredit nilainya menjadi negatif goodwill. Ingat, perlakuan negatif goodwill itu harus diberlakukan sebagai gain on bargain purchase. Bedanya apa? Kalau negatif goodwill pada perlakuan yang awal di standar akuntansi yang lama itu boleh dilakukan dan dia sebagai seolah-olah pengurang aset. Tetapi ingat, ketika menjadi gain in bargain purchase, maka perlakuannya tidak diperlakukan sebagai aset dengan nilai kontra akun atau kemudian nilainya negatif, tetapi menjadi bagian dari income statement. Itu berbeda. Maka dari itu, ketika nanti
ada soal, maka yang harus kalian lakukan adalah tidak mencatatnya sebagai negatif goodwill. Walaupun di buku atau di modul, di istilahnya adalah negatif goodwill atau gain in bargain purchase. Akan lebih enak kalau kalian mengakuinya langsung saja di gain in bargain purchase. Karena takutnya apa? Takutnya kalian akan salah treatment. Karena tempatnya beda. Kalau goodwill itu posisinya di aset, di bagian bawah. Kalau gain on bargain purchase itu di income statement. Nah, sampai dengan ini adalah proses alokasi dari kepemilikannya, excess cost over book value. Nah, yang harus kalian perhatikan di sini yang pertama adalah kita punya laporan keuangan selanjutnya untuk menyusun kertas kerja, itu ada S dan ada P. Kemudian ada yang terakhir adalah consolidated statement. Sebenarnya secara sederhana, consolidated statement itu adalah gabungan dari laporan keuangan P sama laporan keuangan S. Digabung aja. Kalau sales 490, minus 900 ya tinggal digabung jadi 5950. 50. Seperti itu. Tapi ingat, karena posisinya ada transaksi yang dilakukan antara P ke S, S ke P, atau dinamakan adalah intercompany transaction atau transaksi yang saling terkait satu sama lain, transaksi antar perusahaan afiliasi, maka beberapa item itu harus ditutup. Saya mengambil contoh kemarin, kenapa kemudian nilai investmentnya harus ditutup? Karena sebenarnya nilai investment itu menunjukkan nilai net asset dari perusahaan anak. Jadi kalau nanti tidak dieliminir, seolah-olah dihitungnya double kan, 2 kali kan, padahal barangnya sama, seperti itu. Nah, di sini untuk laporan keuangan CS sudah muncul, tidak ada masalah, balance, nilai dari total asetnya adalah 1.950 juta, total liability and equity-nya adalah 1.950. Oke, nah kemudian ada beberapa item yang di sini yang kosong. Yang pertama adalah ada kita catat maksudnya kemana, karena dia pakai cost method, tidak ada namanya income from S. Yang adalah dividen income. Besar dividen income berapa? Besarnya adalah sebesar kepemilikan dikalikan dengan ini, C20. Ini adalah dividennya. Jadi total dividen yang dibagi oleh S di sini itu adalah sebesar berapa? 100 juta. Maka dividen income yang akan kita cakui di sini itu adalah 80 juta. Nah, Pak, gimana ceritanya kalau seandainya akuisisinya itu bukan di awal tahun, tetapi di interim, bisa di Maret, bisa di Juli, dan seterusnya. Maka pengakuan terkait dengan dividen, kembali lagi, dividen itu bukan kayak income. Kalau income kan pro rata, tinggal nanti persentasenya dapat berapa. Ya kan? Kalau dividen itu kita melihatnya adalah dari titik tanggal atau eventnya, kapan dia diumumkan, apakah di situ perusahaan induknya sudah berhak atau tidak, yaitu yang kemudian kita catat. Jadi kalau seandainya di sini dividennya itu diumumkan di tanggal 1 Agustus 2016, kemudian akuisisi baru dilakukan, dividennya dilakukan 2 kali, masing-masing 50-50 di 1 Januari dan 1 Juli taruhlah, atau dari Februari dan Agustus, kemudian akuisisi baru dilakukan di bulan Agustus, ya, dan dia hanya berhak atas dividen sebanyak 1 kali, maka ya proporsinya nggak bisa 100 juta kali 80%, karena pengumumannya 2 kali. Jadi harus hati-hati juga untuk treatment di sini kalau seandainya akuisisinya tidak di awal tahun, tapi akuisisi interim, seperti itu. Nah, dari sini udah ketahuan, ada total revenue-nya, ada dari sales, rent income, interest income, sama dividend income. Kemudian nilai pengurangnya ada COGS, operating expense, rent expense, depreciation expense, interest expense, dan seterusnya, ada net income. Ini ketemu di sini. Gain on bargain purchase dimasukkan nggak, Pak? Nggak. Karena gain on bargain purchase itu hanya akan kita munculkan dalam rangka menyusun laporan keuangan konsolidasi, tidak untuk yang lain. Kemudian begitu juga untuk NCI expense. Ini juga kita hanya akan menyusun ketika kita melakukan perhitungan di kertas kerja konsolidasi. Nah, dari sini ketahuan net income-nya adalah 1,5 miliar. Ketika return earning di tanggal 1 Januari untuk P itu adalah 400 dan kemudian ada net tambah net income, maka saldo akhir tinggal kita kurangi less dividen sebesar 200 juta. Ketemu angkanya adalah 1,7. Nah, 1,7 ini nilainya akan kita pindahkan ke bawah karena nilainya harus sama. Ya, 1,7 di sini. Maka terus kemudian ketemu total liability and equity-nya adalah 9450. Oke, ini berarti total di sini juga harus sama. Nah,
Ketika nilainya ini harus sama, ya kan? Terus kemudian di sini juga sama. Kita lihat di sisi asetnya itu ada item apa aja yang kosong. Item yang pertama adalah investment in S dan cash. Yang bisa kita cari yang mana? Ya hanya investment in S. Cash-nya nggak akan ketahuan dulu. Kenapa? Karena gini, investment in S, kalau saudara menggunakan metodenya adalah metode cost, maka selama tidak ada penjualan kepemilikan, selama tidak ada namanya liquidating dividend, maka nilai investment akan tetap sama sesuai dengan pada saat akuisisi. Liquidating dividend ada enggak? Enggak. Karena apa? Karena net income-nya itu tadi di sini, kalian lihat ini di sini, net income-nya 400, dividennya berapa? Cuman 100, berarti kan bukan liquidating dividend. Artinya porsi dan net income itu masih mencukupi untuk kemudian pembayaran dividen. Nilai returning-nya nggak berkurang. Nah, oleh karena itu, karena memang tidak ada pelepasan investasi? Enggak. Maka nilainya tetap sama 800. Kalau ini 800 sudah ketahuan, berarti nilai total di sini, total aset mulai dari account receivable sampai dengan equipment net, itu udah ketahuan sebesar, berapa ya ini? 6,9 miliar. Sehingga kalau pengen totalnya adalah 9,45 miliar, maka nilai kas-nya itu adalah sebesar 2,550. 2 miliar 550 juta rupiah. Sampai di sini silahkan kalau ada pertanyaan. Pak, izin bertanya. Oke. Sebenarnya soal kayak akunnya dong sih Pak. Saya kan pas kayak yang depresiasi itu pas di jurnal saya capitalization expense. Habis itu di kertas kerja konsolidasiannya saya gabungin sama operating expense. Itu boleh nggak Pak? Atau harus kayak yang di Bapak ini dia benar tetap di akun khusus sendiri Pak, Amortization. Iya, sebenarnya saya bingung amortization atau depreciation expense. Sebentar, sabar dulu. Itu kita belum masuk ke situ, Mbak. Nanti kita akan bahas. Oke, Pak. Ya, sabar ya. Nggak, kita di saldo awalnya dulu sebelum kita masuk ke jurnal eliminasi. Oke, Pak. Yuk, gimana? Ada yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada, sekarang kita ke jurnal konsolidasinya. Jurnal eliminasi dan penyesuaian untuk kemudian proses konsolidasi. Yang perlu saya ingatkan adalah di sini, ingat, jurnal yang ada di sini, eliminasi ini hanya ada dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang merah di sebelah kanan. Apakah dia kecatat di sistem akuntansi? Enggak. Apakah dia masuk ke sistem untuk nyusun laporan keuangan? Enggak. Ingat, itu namanya jurnal eliminasi dan penyesuaian, hanya untuk nyusun laporan keuangan konsolidasi. Ya. Nah, sekarang gini, yang pertama. Kita akan mengeliminasi nilai dari equity-nya S. Equity S itu terdiri dari apa? Common stock dan return earning. Nah, return earning kan di sini ada dua, ada return earning ending yang di sini 600 dan return earning awal yaitu 300. Mana yang akan kita eliminasi? Yang akan kita eliminasi untuk di sini akan selalu return earning awal, tapi tidak hanya cukup awal ya. Return earning awal tahun penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Maka karena ini adalah tahunnya di 2016, maka nilai return earning adalah di 1 Januari 2016 di sini sebesar 300.000. Tapi kalau seandainya ini tarik di kemudian bahwa kita nyusun laporan keuangan konsolidasi di tahun 2020, maka yang akan kita gunakan di sini bukan pada saat akuisisi, yaitu 1 Januari 2016, bukan. Tapi di 1 Januari 2020. Oke?
Tuh. Common stock-nya ngambil dari mana, Pak? Common stock harusnya ngambilnya tetap sama dari awal akuisisi. Kecuali memang ada namanya perubahan-perubahan. Tapi kalau namanya perubahan-perubahan ya nanti jatuhnya adalah ini masuknya ke awal periode penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Seperti itu. Nah, selisihnya adalah kita akan masukkan ke ini tadi yang amortized excess sebesar 100 juta, itu akan kita masukkan sehingga total nilai net asset berdasarkan fair value-nya ya, itu ada sebesar 1 miliar. Kita bagi jadi dua, ada investment in S untuk kepemilikan mayoritas sebesar 80% dan non-controlling interest untuk kepemilikan sebesar 20%. Nah, yang harus saudara berhati-hati adalah ini tadi. Yang pertama adalah ketika ini in the following years, ya, maka di sini akan menjadi nilai return earning di tahun awal untuk tahun 2017, untuk tahun 2018, untuk tahun 2019, seperti itu terus. Sementara untuk unamortized excess-nya gimana? Untuk unamortized excess-nya juga sama. Kita akan ini kondisi di awal, kondisi di 1 Januari 2016. Kalau nanti nyusun laporan keuangan di tahun selanjutnya, ya berarti kondisi unamortized excess di tanggal 1 Januari 2017. Tahun ketiga di tanggal 1 Januari 2018 dan seterusnya. Itu kondisinya ini selalu di awal tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melakukan sebentar, adzan off dulu ya 5 menit ya.